Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Khairuddin LCMH, yang beranggotakan saya sendiri Siti Maunah dan rekan saya Niamilah Syarifuddin dan Haidar Maksum. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang mempunyai susunan kedudukan tugas, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dan kewajiban. Tugas dan wewenang anggota DPR apa sih? Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain, memilih anggota BPK dan dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang melanjutkan yaitu kode etik anggota DPR. Kode etik anggota DPR yaitu kode etik yang mengatur tentang integritas atau kepribadian sebagai anggota DPR, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2005 tentang kode etik DPR, yaitu yang pertama, anggota DPR harus menghindari perilaku tidak pantas. Kemudian yang kedua, memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Kemudian yang ketiga yaitu dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku di masyarakat, terkecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai anggota DPR dan lain-lain. Kemudian dalam melakukan tugas jabatannya sebagai anggota legislatif DPR memiliki kode etik yang telah diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 5 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik DPR. Dalam pasal 4 membahas mengenai hubungan dengan mitra kerja anggota DPR. Pasal 5 membahas mengenai akuntabilitas seorang anggota DPR. Kemudian pasal 6 membahas mengenai keterbukaan dan konflik kepentingan anggota DPR. Kemudian pasal ke-7 membahas mengenai rahasia, dan pasal 8 membahas mengenai kedisiplinan sebagai anggota DPR. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kode etik yang mengatur tentang pelayanan anggota DPR terhadap konstituen atau masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik DPR, yaitu anggota harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, tidak diperkenankan berprasangka buruk terhadap seseorang, dan sebagainya. Dalam pasal 15 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2015 tentang hubungan antar anggota dengan alat kelengkapan DPR, yaitu sesama anggota harus saling menghormati dan menghargai substansi pengawasan Badan Kehormatan terhadap anggota DPR, diantaranya adanya pengawasan terhadap kinerja dalam hal tugas anggota DPR yang melanggar nilai konstitusi dan ideologi negara, adanya perbuatan daripada anggota DPR yang melanggar undang-undang dan peraturan yang mengaturnya, adanya pelanggaran anggota DPR yang melanggar nilai-nilai terhadap kepentingan masyarakat, adanya pelanggaran kode etik, dan lain-lain.
Baik, selanjutnya yaitu kode etik profesi anggota legislatif DPR atau DPR ditetapkan melalui peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri dari 7 bab dengan 26 pasal. Rinciannya yaitu bab pertama, bab ke-1 terdiri dari ketentuan umum pasal 1. Bab kedua mengenai kode etik terdiri dari 16 bagian. Bagian ke-1 yaitu kepentingan umum yang ada di pasal 2. Bagian kedua yaitu integritas pasal 3. Bagian ketiga yaitu hubungan dengan mitra kerja pasal 4. Bagian keempat yaitu akuntabilitas pasal 5. Bagian kelima yaitu keterbukaan dan konflik kepentingan antar anggota dengan alat kelengkapan DPR. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.